warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Syafiq Al-Mukni yang sudah bersama dengan kita, dan materi yang beliau sampaikan diantaranya dirujuk dari draft Risalah Islam Berkemajuan. Terkait dengan wasatiyah ini perlu saya sampaikan. Biasanya di lingkungan warga persyarikatan, khususnya di Sumatera Utara ini, tidak begitu dekat dan populer dengan yang namanya tarekat. Dan katakanlah dalam tanda kutip tarekat bagi warga persyarikatan dianggap bid'ah, mungkin seperti itu. Dan para mubalik kita juga tidak begitu mendalami apa sebenarnya tarekat itu. Lalu dengan pemahaman yang sangat sederhana mereka sampaikan kepada para jamaah mengenai tarekat. Tapi oleh UMSU dan oleh Fakultas Agama Islam itu diterapkan. Kita memiliki sahabat yang sangat dekat, yaitu Tuan Guru Besilam, yang sekarang menjadi tokoh spiritual itu merupakan dosen tetap di Fakultas Agama Islam. Dan kami memiliki relasi psikologis dan histori yang sangat panjang sebelum beliau diangkat menjadi Tuan Guru. Yang lebih menarik lagi, beliau menyampaikan bahwa warga tarekat itu sangat antipati terhadap Muhammadiyah. Tapi dengan adanya Tuan Guru Besilam, beliau tampil di sana, kemudian memberikan penjelasan Muhammadiyah itu tidak seperti yang dipersepsikan selama ini. Maka meskipun mereka tidak konversi menjadi warga persyarikatan, minimal mereka tidak membenci Muhammadiyah. Itu langkah-langkah dan terobosan-terobosan yang sangat luar biasa. Pak Ketua PWM perlu juga kita sampaikan, teman-teman di Fakultas Agama Islam, Ketua LDK PWM Sumatera Utara berasal dari Fakultas Agama Islam, Sekretaris LDK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara juga berasal dari Fakultas Agama Islam. Kita juga melakukan pembinaan yang kontinu terhadap komunitas-komunitas tertentu, misalnya seperti komunitas gay atau LGBT. Tapi ini tidak terang-terangan kami lakukan. Kalau terang-terangan kami lakukan, maka Fakultas Agama Islam itu akan diserang oleh masyarakat. Sebab LGBT itu diharamkan. Kita tidak setuju dengan LGBT, tapi ketika seorang gay dan lesbi ingin bertobat, masa tidak kita terima dan tidak kita dakwahi? Sementara mereka adalah objek dakwah yang sangat luar biasa. Datang kepada kami menangis, selalu kami ajari bagaimana konsistensi mengambil air wudhu, membaca Al-Quran, agar ketertarikan terhadap sesama jenis itu hilang. Dan alhamdulillah secara perlahan itu terjadi. Saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian, berkali-kali juga saya ngobrol dengan PSK. Maka Bapak Ibu kalau melihat saya dengan seorang perempuan cantik, tolong jangan diviralkan. Saya lagi dakwah itu. Jadi variabel yang paling penting mengapa mereka terjun ke dunia hitam itu karena persoalan ekonomi. Kemudian broken home, broken heart dan seterusnya. Saya bermodalkan 200-300 ribu bisa ngobrol dan menggali informasi yang sangat banyak dari mereka itu. Dan dakwah-dakwah seperti ini yang harus digalakkan sebenarnya oleh warga masyarakat. Makanya tadi Bang Dr. Suhardi itu betul bercerita kepada kita tentang success story dakwah Muhammadiyah di Kerembangan. Prof. Syafiq itu betul-betul paham karena memang berasal dari Surabaya. Kemudian Doli, bahkan di Doli itu ada PSK yang agak unik, usianya sudah 65 tahun. 65 tahun masih menjadi PSK. Lalu pelanggannya siapa? Pelanggannya anak SD. Berapa biayanya? Hanya 1.000, 2.000 sudah bisa. Cash and carry. Lalu selamanya dakwah yang kita laksanakan dari masjid ke masjid, yang kita seru juga orang-orang yang bagus, orang-orang yang soleh. Yang di wajahnya itu ada atari sujud, ada hitam di sini. Ini tanda hitam bekas sujud atau bekas karpet, nggak tahu kita. Nah, dakwah-dakwah seperti itu yang sangat baik. Dr. Munawar, Wakil Dekan 3 Fakultas Agama Islam, disertasinya itu tentang pendidikan seks. Tapi bukan berarti beliau praktisi, tidak. Disertasinya tentang pendidikan seks. Dan beliau memiliki data yang akurat, kemudian data yang sangat kaya terkait dengan para PSK itu.
Dan ini menjadi pangsa pasar bagi kita untuk mendakwai. Ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Komunitas LGBT bagi warga Perserikatan Muhammadiyah di Sumatera Utara itu harus menjadi sorotan penting. Kemudian komunitas waria ini juga penting. Nah, sebelum kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah direnovasi, itu depan kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah itu banyak sekali waria. Dan kita selalu memandang mereka dengan pandangan yang sangat merendahkan. Look down on them. Kita nggak hargai mereka sebagai manusia yang derajat juga seperti kita, dan harus kita dakwahi. Sebenarnya di sini, Bapak Ibu sekalian, peran dari pimpinan cabang, pimpinan ranting untuk mengadakan pengajian khusus waria. Bisa nggak kira-kira itu kita terobos? Pengajian khusus waria. Kasihan itu. Kenapa Anda menjadi waria? Dia mengatakan, ini paksaan dari keluarga. Karena keluarganya menginginkan anak perempuan, sementara satu keluarga laki-laki, maka dipaksa dia. Yang awalnya namanya Sumarno menjadi Sumarni, sedih. Atau sebaliknya. Dan ini adalah komunitas masyarakat yang ada. Kemudian faktual di hadapan kita dan harus kita sentuh. Khususnya Kota Medan dengan 34 cabang yang sangat besar. Maka dakwah komunitas seperti ini harus menjadi perhatian penting Bapak Ibu bagi kita semua. Kemudian komunitas PAK tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Suhardi. Dan bedah buku kita pada saat ini sebenarnya membuka wawasan kita lebih luas lagi, bahwa dakwah yang selama ini kita laksanakan itu masih berkutat pada komunitas-komunitas tertentu, tapi belum menyentuh secara luas dan masuk kepada banyak aspek sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh teman-teman. Bapak Ibu sekalian, perlu juga saya sampaikan kepada kita semua, untuk meningkatkan semangat dakwah kita, mari sama-sama kita telusuri, kemudian kita baca dan kita hayati kembali pengalaman-pengalaman yang sangat menarik sebagaimana yang terekam dalam buku Anak Panah Sang Pencerah kita. Hebat betul. Maka Pak Dr. Marzuki di Fakultas Agama Islam itu ada program integrasi antara UMSU, khususnya Fakultas Agama Islam, dengan Ma'had Abu Ubaidah. Program integrasi itu 2 tahun kuliah di Ma'had Abu Ubaidah, itu khusus bahasa Arab, sehingga 2 tahun tamat mereka mendapatkan ijazah syahadah dari Ma'had, dan pengabdiannya itu di daerah-daerah terpencil di seluruh Sumatera Utara. Ini untuk menjawab keinginan dari lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan pada saat yang bersamaan mereka juga harus kuliah selama 4 tahun di Fakultas Agama Islam. Begitu mereka tamat mendapatkan 2 ijazah. Yang pertama dari Ma'had bahasa Arab dan yang kedua dari Fakultas Agama Islam, ijazah juga.